Hai Sobat Friendly semua, kita ketemu lagi dalam Sobat Bertanya, Friendly Menjawab. Sobat Friendly, konten kali ini menarik dan sangat unik. Tentang apa? Tentang desain gaun dan jas pengantin couple yang sangat unik. Anda ingin tahu apa isinya? Silahkan, yang belum subscribe, Anda subscribe, nyalakan loncengnya, atau Anda tekan like, share, dan komen. Supaya konten-konten yang lebih menarik tetap bisa Anda nikmati. Nah, Sobat Friendly, ceritanya begini. Beberapa waktu yang lalu, datang sepasang calon pengantin, couple, ya. Sebetulnya keluarga besar mereka sudah pelanggan saya, ya. Tetapi saya menemukan sesuatu yang sangat menarik dari pengantin ini, ya. Di antara begitu banyak customer saya yang memang masing-masing unik, tapi menurut saya couple ini istimewa, ya, karena seleranya agak lain dari yang lain, ya. Jadi mereka datang menceritakan semua impiannya. Seperti biasanya, saya ingin mendengarkan dari couple itu apa yang mereka bayangkan, dan teristimewa lagi couple yang sudah punya banyak maunya, ya, sudah punya banyak impian. Maka mereka bercerita bahwa mereka ingin menikahnya di Pulau Dewata di Bali, ya. Lalu pestanya ada beberapa bagian yang dilakukan semua dalam satu hari, ya. Jadi ada pemberkatan, ada tepai, ada resepsi, ya, semua dalam satu hari di Bali. Lalu mereka memang penampilan sehari-harinya pun unik. Kedua-duanya unik, ya. Maka mereka mengutarakan mereka ingin tampil yang klasik tapi sekaligus futuristik. Wah, ini unik, ya. Lalu juga ingin ada sentuhan Chinese style, ya, tetapi tidak mau terlalu Chinese seperti itu. Lalu mereka ingin eye catching. Mereka tidak mau seperti kebanyakan couple. Mereka mau something different. Tetapi mereka tetap ingin memakai warna-warna basic, ya. Jadi harus eye catching, tetapi mereka tidak mau memakai warna yang aneh-aneh, ya, karena mereka tetap ingin ada elegannya dan lain sebagainya. Mereka ceritakan semua, ya. Nah, melihat itu saya juga sangat interesting, ya, sangat interesting. Buat saya itu tantangan yang menggembirakan, ya. Nah, lalu dari semua informasi itu saya memberi beberapa bayangan, ya, tentang mana saja yang akan harusnya mereka pilih, ya, untuk jas pengantinnya. Nah, dalam proses itu lalu mereka juga mengutarakan yang mempelai wanita, ya, couple ini namanya Bonnie dan Flo, ya. Nah, Flo mengutarakan bahwa karena begitu banyak impian yang ada di otaknya, ya, karena pernikahan one a lifetime, ya. Jadi banyak impian yang dia ingin wujudkan dalam pernikahannya, dia juga kesulitan mencari gaun pengantin. Nah, lalu saya sarankan, sudah, kalau begitu untuk melengkapi impian mereka dan semakin mengkonkretkan, saya sarankan untuk memilih gaun pengantin dulu, ya, karena pilihan gaun pengantin jauh lebih kompleks. Nah, lalu saya sarankan Anda mulai mencari gaun pengantin itu. Dan kebetulan waktu itu di Semarang sedang ada pameran wedding yang sangat bergengsi, dan di situ juga banyak sekali desainer-desainer dari Jakarta, dari Surabaya, ya, yang ikut berpartisipasi. Semua desainer yang top. Nah, saya sarankan kamu lihat dulu, tentukan mana selera yang pas. Nah, kalau kamu sudah dapat, saya akan bantu sekali lagi untuk jas mana di antara banyak pilihan yang saya sodorkan yang nanti akan paling cocok, ya. Karena si Bonnie sendiri bingung dengan begitu banyak pilihan. Oke. Nah, lalu mereka melihat-lihat ke pameran itu, dan keesokan harinya mereka telepon ke saya. Dia bilang, "Pak Vincent, saya sudah temukan satu gaun yang saya cocok, ya. Saya temukan satu desainer yang saya cocok," gitu. Oke. Lalu saya bilang, "Oke, kalau begitu saya akan lihat pameran itu." Lalu dia foto gaunnya, "Ini ya Pak Vincent, gaunnya yang ini, stanya sebelah sini," dan lain sebagainya, ya. Pendek kata, saya langsung dengan antusias datang ke pameran itu, ya, dan saya melihat detail gaunnya. Meskipun gaunnya dia membuat baru tidak persis sama dengan yang dipamerkan, tetapi paling tidak saya ingin melihat supaya tahu konsep apa yang akhirnya dia pilih. Saya tahu detailnya, dan ini yang lebih sulit. Kalau pengantin itu punya impian, dan impian itu unik, ya, tentu kita sebagai desainer bertugas untuk mewujudkannya, ya, dan itu perlu
klik ya. Perlu semua itu serasi ya, dari karakter pengantinnya, tema pesta, dekorasi, gaun yang wanita, jas pria harus serasi ya. Maka saya excited sekali karena kalau sesuatu yang unik dibuat dengan serasi, hasilnya pasti sangat optimal. Impian mereka tercapai. Tapi kalau unik tetapi kita setengah-setengah, masing-masing mendesain lepas, jadinya malah bisa kacau ya. Masing-masing unik tapi tidak masuk ya. Maka saya ke pameran untuk melihat apa pilihan mereka. Sesuatu yang sangat menarik. Oke, mari kita ikut ke pamerannya. Oke, Sobat Friendly, saya punya satu customer yang punya ide perkawinan yang luar biasa dan juga kebetulan karakter dia juga sangat unik. Jadi dia punya impian dan tugas seorang desainer adalah menerjemahkan supaya impian itu dapat terrealisasi dengan luar biasa, tetapi juga tetap elegan dan lain sebagainya. Ya, nah dan setelah melihat pameran wedding ini, si pengantin menetapkan suatu gaun, ya, couple ini menetapkan suatu gaun yang ada di sini. Dan setelah saya lihat gaunnya, saya bilang yes, pas sekali ya. Saya bilang dengan karakter yang mau dia capai pas. Dan kebetulan desainernya sekarang ada di sini. Ya, siapa? Melta Tan dari Jakarta ya. Betul. Oke, ini memang unik sekali ya. Nah, ini mumpung ada langsung desainernya, jadi Mbak Melta bisa ceritakan. Boleh. Apa impian Anda menciptakan sesuatu yang unik begini? Ya, sebetulnya ini dress untuk satu kliennya juga unik juga gitu. Terus dia pengen satu acara itu tuh padat sekali satu hari itu. Jadi dia mau ada bagian dalam untuk pemberkatan holy matrimony. Terus bagian malam ada yang agak ball gownnya. Sebenarnya ini bajunya pieces by pieces. Jadi ini ya. Jadi nanti dalam tiap kesempatan itu bisa. Betul. Jadi ininya bisa dibuka. Terus yang terakhir dia bilang saya mau yang oriental buat tepai, tapi tetap putih. Dia nggak mau ada kerah congsam segala macam. Jadi ini bisa dilihat ini ada unsur kayak awan-awannya juga. Terus itu di bagian belakangnya juga ada phoenixnya. Ini yang super spesial. Ini saya balik ya. Nah ini dia. Oh, oke. Iya, jadi di sini emang ada white phoenixnya, terus ada ekor-ekornya. Nah, motifnya semua dipilihin yang ada unsur-unsur kayak ekor-ekor phoenix gitu. Jadi waktu tepai ini udah dipakai. Ini tepai dipakai. Ini dipakai, udah ada ininya. Betul. Oke. Jadi pas lagi entrance malam, ininya dibuka, dia pakai yang ball gownnya. Gitu. Waktu tepai ball gownnya udah dipakai belum? Waktu tepai ball gown belum. Oh, jadi waktu tepai Bisa dicopot, bisa diperhatikan ya, supaya untuk Sobat Friendly punya inspirasi. Betul. Ini desainer yang luar biasa. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini ya. Betul. Jadi kita kayak attachable-nya cepet gitu satu hari itu. Yes, gitu. yes. Oke. Lalu ini glittery ya, yang dipilih glittery ini apa? Untuk kesan apa? Ini sih untuk kesan mewah, tapi glitter yang kita pilih bukan yang benar-benar bling. Jadi ini agak ada bling, ada dove-nya juga. Ini ada beberapa lapis dah. Ketika ini tidak terlalu bling-bling. Ya. Tapi yang ini lebih bling karena ada dua lapis bagian dalamnya. Terus ketika holy matrimony bagian dalamnya dia benar-benar mau elegan banget, jadi beda lagi bagian dalamnya gitu. Jadi ini betul-betul 3 in 1 ya. Betul. Luar biasa. Betul, bisa 3 look dalam satu hari. Ya. Gitu. Oke. Kalau Malta sendiri udah ketemu dengan calonnya kemarin? Kemarin ini belum, kebetulan. Oh, kebetulan belum. Ya. Jadi dia memilih melalui asisten Anda ya. Betul. Oke. Baik. Ya, semoga saya bisa mengimbangi desain yang luar biasa ini dan kita bisa cocok ya. Nanti hasilnya saya kirim ke Anda ya. Karena terus terang kemarin dia baru impian. Saya bilang kamu cari gaun dulu karena cari gaun lebih sulit kan. Begitu. Nanti saya akan menyesuaikan dan kebetulan di pameran lalu dia langsung bilang yang itu. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Sobat Friendly. Kita nanti lihat tantangan ini saya akan membuat seperti apa. Oke? Thank you. Sukses. Nah, Sobat Friendly, setelah saya melihat gaunnya dan berdiskusi langsung dengan desainernya Melta Tan ya, yang luar biasa, maka Bonnie dan Flo saya undang kembali ke showroom kami ya.
Lalu kami berdiskusi, memastikan apakah yang saya pikirkan, apa yang saya lihat, apa yang saya simpulkan tepat dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, lalu mulai kita melalui proses yang pertama, yaitu pemilihan style jazz. Ya, stylenya dulu, gayanya dulu. Nah, di sini mereka saya sarankan untuk memakai tuxedo tetapi long coat. Ya, jadi tuxedo panjang. Ya, dengan warna hitam, di dalam juga totally black karena dan gaunnya juga tidak terlalu atraktif warnanya. Jadi pilihlah warna totally black. Ya, lalu long coat supaya berkesan lebih futuristik dan berbeda dari kebanyakan orang, ya, sedikit out of the box sesuai keinginan mereka. Lalu juga saya sarankan menggunakan rompi yang di dalamnya yang nanti bisa dipakai untuk after party. Setelah style ini ditemukan, maka kita memilih bahan. Saya sarankan memakai bahan meskipun hitam tetapi harus yang agak unik, ya, lain dari yang lain. Nah, kebetulan saya punya koleksi yang sangat pas, yaitu bahan hitam dengan tekstur yang sangat terlihat. Teksturnya pun klasik, serasi dengan tekstur burung phoenix yang ada di gaun flow. Ya, dan mereka Boni sangat setuju dengan itu. Ya, akhirnya kita pakai bahan yang ini. Lalu kita tentukan detailnya. Bentuk dasi yang aristokrat karena lebih ekstravagan sesuai dengan gaunnya yang juga memakai ball gown. Lalu saya sarankan memakai rompi yang ada buntutnya sedikit, ya, supaya ketika after party, ketika jas itu dilepas, rompi ini pun ada sesuatu yang unik. Lalu dipakai dengan bahan yang agak glittery, hitam tapi glittery, sehingga sangat cocok dengan gaun flow ketika jubahnya dilepas, ya, yang di dalam glittery itu akan tampak. Jadi serasi sekali. Setelah itu kita proses produksi dan waktunya kita fitting. Waktu fitting, Boni melihat sekali lagi semua sudah seperti yang diimpikan. Dan akhirnya jangan lupa untuk jas pria, bagaimanapun unik desainnya, mutu cutting dan jahitan menjadi prioritas utama. Karena disitulah letak keindahan dari jas pria. Dengan desain yang unik, desain yang klasik, desain yang sesuai dengan karakter, sesuai dengan tema pesta, dengan bahan yang cocok, dan dengan cutting yang sempurna, maka impian Boni dan Flo terwujud. Nah, Sobat Friendly, demikianlah proses panjang, ya, berliku tetapi mengasihkan, dan yang jelas menghasilkan suatu impian yang menjadi kenyataan. Dan kedua mempelai sangat gembira, sangat bahagia di hari spesial mereka. Bukan masalah apakah ini bagus untuk semua orang, tetapi mereka punya momentum one a lifetime yang berkesan. Dan jas pengantin pria salah satu unsur yang mendukung itu. Oke? Silahkan yang belum subscribe, nyalakan loncengnya, share, komen. Supaya lebih banyak konten menarik yang akan Anda dapatkan dari saya. Oke? Bye-bye.